selamat datang di podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Yunisya Bajarnahon. Di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya mengundang beberapa partner, yaitu Saya Khadijah Nuraini. Saya Nora Febriani. Saya Tina Lafiza. Nah, hari ini kita akan mengobrol tentang fenomena unik seorang anak yang berbicara menggunakan bahasa baku. Pasti kalian sudah tahu, salah satunya itu Sabira Alula yang biasa dipanggil Lala. Mungkin kita akan menayangkan satu video tentang Lala. Kamu kenapa ditegur ibu? Karena Lala itu Lala mengumpul di kelas. Oh, Begitu deh ceritanya ayah. Oh gitu. Emang kenapa kamu tidak izin? Sepengetahuan Lala bisa menahan pipis. Ternyata tidak bisa. Oh, jadi kamu merasa kamu tuh sanggup tapi ternyata tidak sanggup. Iya. Oh, gitu. Jadilah mengumpul Oh, deh. kamu ditegur ibunya seperti apa? Lala, Lala jangan begitu, jangan ngumpul di kelas, itu berdosa tahu. Oh, gitu. Tidak baik. Oh. Kalau ayah ibu menegur Lala baik-baik, Oh, tidak gitu, pernah nakal. Tapi kan Missnya juga baik sama Lala. Tapi kamu kedepannya harus izin sama Miss ya kalau mau pipis ya. Tapi Lala takut izin sama Miss. Tidak apa-apa kan Missnya baik. Kenapa sih kalau Miss itu suka baik? Iya karena Missnya sayang sama Lala dan teman-teman Lala. Oh, sama pribadi Lala. Iya pribadi Lala. Jadi kantor kamu sudah minta maaf sama ibu sudah belum? Belum. Nanti kamu minta maaf ya. Baik kan? Janji? Janji. Ya ada sini. Nah, menarik banget kan? Jadi kita akan membahas tentang kenapa Lala ini bisa berbicara menggunakan bahasa baku. Nah, pendapat kalian tentang Lala ini bagaimana sih? Aku udah nonton sih. Dia tuh gemes banget. Lucu tahu tapi dari keterampilan berbicaranya itu kayak polos gitu. Iya loh, walaupun si Lala ini masih kecil, tapi dia menginspirasikan dan bisa menjelaskan pikirannya secara jelas. Nah, disitulah ada keterampilan berbicaranya. Setuju sih, karena kan kebanyakan anak kecil tuh belum bisa berbicara dengan baik gitu kan, masih agak takut gitu. Jadi kan waktu saat Lala cerita sama ayahnya bilang jujur tumis kalau dia mau ke kamar mandi, tapi dia berani gitu untuk katakan bahwa dia tuh takut gitu. Nah, sekarang coba kita gali ya, apa keterampilan berbicara yang bisa kita pelajari dari percakapan Lala dan ayahnya itu? Yang pertama itu menurutku kejujuran. Di sini Lala berani menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Kalau aku lihat sih, di situ ada keterampilan mendengarkan, yang dimana ayahnya itu memberi pertanyaan dan Lala mendengarkan Lala untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Betul sih, karena apalagi kan Lala menggunakan bahasa sederhana, nggak terlalu berburu-buru, jadi mudah dipahami gitu. Pendek, kata-katanya itu pendek, jadi langsung paham gitu, nggak mudah lah dipahami gitu. Ya. Nah, benar banget. Karena kan emang orang tua itu untuk mengajarkan anak bahasa baku supaya anak tersebut terbiasa berkomunikasi dengan baik dan jelas. Dan jangan lupa, mungkin orang tuanya ingin anaknya bicara lebih sopan dengan bahasa baku itu, lebih ramah, lebih terhormat. Kalau aku lihat sih sebenarnya Sabira ini cocok untuk kita jadikan motivasi kali ya, walaupun masih usia 7 tahun. Karena kan kemampuan komunikasinya di atas rata-rata. Karena biasanya kalau 7 tahun tuh masih belum lancar berbicara yang baku, itu masih menggunakan bahasa sehari-hari. Apalagi kan masih ada anak yang usia 7 tahun tuh pemalu. Orang tuanya itu berhasil mendidik Sabira untuk berbicara bahasa baku dan juga sopan gitu, sehingga orang-orang suka gitu ya. Mungkin itu juga jadi alasan orang tuanya mendidik anaknya supaya jadi lebih disiplin ya. Dan seperti yang kita lihat sekarang ini, si Lala juga jadi percaya diri dan juga anak yang unik.
Nah, dari obrolan tadi kita ambil kesimpulan bahwa Lala ini bisa memberi banyak pelajaran. Contohnya itu tentang kejujuran, mendengarkan, dan bahkan bisa berbicara baku atau berbicara sederhana. Nah, dari obrolan Lala dan ayahnya, kita dapat ilmu komunikasi yang berharga. Jadi kalau mau jadi komunikator yang baik, belajar aja dari anak-anak karena mereka itu tulus apa adanya. Oke deh, semoga obrolan kali ini jadi inspirasi bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa latih terus keterampilan berbicara ya. Semoga obrolan kali ini dapat menginspirasi orang tua, guru, dan teman-teman yang mendengarkan. Intinya dari Lala ini kita mengetahui keterampilan berbicara itu penting supaya saat kita berbicara mudah dipahami oleh yang mendengarkan. Saya Yuniswanya Bazarnahor sebagai host akan mengakhiri podcast hari ini.